Ada yang mengatakan fardu kifayah, tapi sesungguhnya dua-duanya sama. Kalau disebut sebagai fardu kifayah, maka pengertian fardu kifayah itu kalau belum bisa terlaksana secara tuntas, berarti semuanya berkewajiban untuk menunaikannya. Nah, dalam hal ini amar ma'ruf nahi munkar ini belum terlaksanakan sepenuhnya. Buktinya masih banyak kemungkaran, kemaksiatan yang bahkan mendominasi. Banyak juga orang Islam yang belum melaksanakan ya rukun Islam itu sendiri. Nah, sehingga dengan demikian ia menjadi fardu ain bagi semua orang. Terlebih pada orang-orang tertentu yang apabila satu kewajiban atau satu kemungkaran tidak bisa dihentikan kecuali dengan orang tertentu tersebut, maka itu menjadi fardu ain yang sangat kuat bagi orang tersebut. Contohnya misalnya menutup tempat-tempat kemungkaran itu kan enggak semua orang bisa melakukannya. Yang bisa melakukannya memang punya kewenangan. Ya, contoh di Jakarta seperti kemarin itu penutupan yang Alexis, ya, yang Alexis. Ulama semuanya nggak bisa, hanya dengan dengan ancaman ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, nggak bisa. Nah, pada atau terkait dengan kemungkaran jenis seperti ini, itu menjadi fardu ain bagi orang yang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Itu juga pada tingkatan-tingkatan para pemimpin, tingkatan-tingkatan yang lain. Maka harusnya menyadari para pemimpin ketika mendapatkan amanah ini, ya, kalau tidak memanfaatkan kewenangannya untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka dia menanggung dosanya yang paling besar. Jadi jangan dibayangkan enaknya saja gitu, tapi tanggung jawab terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Itu kan terkait dengan alladzina immakannahum, yaitu orang-orang yang apabila kami beri kedudukan, jabatan, kewenangan, maka mereka harus memanfaatkannya. Untuk apa? Aqamus shalah wa atawuz zakah. Ini amar ma'ruf nahi munkarnya. Ditekankan lagi wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Begitu juga menjadi fardu ain bagi orang yang orang-orang tertentu yang hanya mereka yang mengetahui satu kemungkaran. Ya. Kemungkaran ini tidak bisa terbongkar dan tidak bisa dihentikan kalau orang ini tidak melakukannya. Ya, mungkin dia tidak melakukan, tapi dia tahu, ya, korupsi kolektif bersama-sama di satu departemen dan sebagainya, ada orang tertentu. Nah, orang-orang tahu berkewajiban untuk membongkarnya, harusnya, ya, dengan caranya, walaupun mungkin tidak harus secara terbuka, tapi mungkin dia bisa ngasih informasi pada pihak-pihak tertentu. Kalau dia tidak melakukan itu, yang itu merupakan fardu ain bagi dia, maka dia berdosa. Begitu juga fardu ain bagi kita sebagai orang tua terkait dengan, ya, orang-orang yang di bawah kewenangan kita, ya, pada anak, istri, suami, dan sebagainya. Bukan berarti istri nggak punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi
Ya, tadi yang sudah dijelaskan ya, amar itu tidak harus dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Berkewajiban itu semuanya. Makanya kalau dipahami sebagai fardu kifayah, tetap pengertiannya tadi itu. Semua ulama biasanya fardu kifayah kan contohnya pasti jenazah, menguburkan jenazah. Baik, kalau ada jenazah tidak dikuburkan oleh orang satu kampung itu, dia tidak melaksanakannya, berarti semuanya tetap dapat dosanya. Karena fardu kifayah itu belum terlaksana. Terkait dengan fardu kifayah amar ma'ruf nahi munkar, dalam kenyataannya belum terlaksanakan dengan baik, berarti kembali ke fardu ain bagi semua ya, kaum muslimin ini. Ya sayangnya sadaran ini sangat minim di kalangan masyarakat, apalagi masyarakat ya, masyarakat yang jangankan masyarakat awam gitu, yang terpelajar pun tidak memiliki kesadaran untuk melakukannya. Ya, ayat yang digunakan dalil wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, innan nas idza ra'au ad-dhalin falam ya'khudhu ala yadayhi ausyaka an ya'ummahumullahu bi'iqabi. Ya, apabila manusia melihat orang dolim berbuat kedoliman, tapi mereka tidak berusaha untuk mencegahnya, ya, maka tidak lama lagi Allah akan menurunkan hukuman secara merata. Jadi kepada semua orang, walaupun nanti ketika dibangkitkan ya masing-masing sesuai dengan amalnya, tapi akan terkena hukuman secara kolektif karena membiarkan orang dolim terus melakukan kedolimannya. Ya, alhamdulillah setidaknya saudara-saudara kita di parlemen sudah berbicara gitu. Itu sesuatu banget gitu, mewakili ya kaum muslimin. Kalau nggak ada, itu lebih berbahaya lagi. Walaupun mungkin tidak didengarkan, tapi kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu sudah dilaksanakan. Di hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan al-Islam sama niatu ashum. Islam ini terdiri dari 8 saham. Ya. Al-Islamu sahmun, Islam itu satu saham. Was-sholatu sahmun, sholat satu saham. Was-zakatu sahmun, zakat satu saham. Wa hajjul baiti sahmun, zakat haji itu satu saham. Was-siyamu sahmun, wal amru bil ma'ruf sahmun, wal nahyu 'anil munkari sahmun, wal jihadu fi sabilillahi sahmun. Wa qad khaba man la sahma lahu, dan merugilah orang yang tidak punya saham, tidak punya andil dalam di antara ke-8 saham tadi. Di sini disebutkan secara khusus oleh Rasulullah SAW, wal amru bil ma'rufi sahmun wa nahyu 'anil munkari sahmun. Sama dengan sholat, sama dengan jihad dan yang lainnya. Jadi sama ya, sejajar dengan sholat. Sholat itu kan fardu ain ya, bagi setiap orang. Kemudian ya bahaya kalau kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama berdasarkan surat Al-Maidah ayat 78-79 itu dia mendapatkan laknat dari Allah.
lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Ya, Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Daud karena mereka tidak kanu la yatanahuna an munkarin fa'al. Mereka tidak berhenti dari kemungkaran, juga tidak ada yang berusaha untuk menghentikan. Yang kedua, tidak terlibat dalam amar ma'ruf nahi munkar itu menyebabkan doa kita enggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tidak diijabah oleh Allah. Sabda Rasulullah SAW, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajaba. Ya. Perintahkan yang ma'ruf, cegah yang munkar, ya, sebelum kamu berdoa dan tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau doa-doa kita belum diijabah, tingkatkan amar ma'ruf nahi munkarnya, insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya hampir sama dengan yang tadi ya. Umumul halak jami, semua bisa dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kemudian terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, khususnya nahi munkar dengan lisan, ya kan, di man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Saya ingin menyebutkan tentang nahi munkar dengan lisan. Kalau dengan kekuasaan mungkin ya itu terkait dengan para penguasa, atau setidaknya terkait dengan kewenangan kita di keluarga, itu termasuk dia bisa kita. Artinya dengan kekuasaan, kewenangan yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang mungkin perlu diingatkan, yaitu atau nahi munkar dengan lisan. Ya. Ada beberapa tingkatan yang harus dilalui, ya, untuk melakukan nahi munkar dengan lisan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan at-ta'rif. Ya. Ini takrif ini mengenalkan, maksudnya mengajarkan, memberitahukan. Terutama kepada mereka yang belum atau tidak mengetahui ajaran-ajaran Islam. Maka amar ma'ruf nahi munkar di sini bukan mencegah, melarang itu, tapi lebih pada mengedukasi, memberi pemahaman. Jadi memahami kata nahi munkar itu juga jangan dipahami dengan mencegahnya saja gitu. Mencegah itu yang paling efektif justru dengan mengedukasi bagi orang-orang yang belum mengetahui. Di kalangan masyarakat awam itu masih banyak sekali yang belum mengetahui hukum Islam. Ya. Ada ibu-ibu kadang-kadang pakai jilbab tapi pakai kaos. Banyak yang kita sudah pakai jilbab udah bagus, tapi aneh segini.
hanya ini. Orang ini pasti dia tidak tahu. Maka tidak tepat kalau kemudian dilarang. Ibu yang ini tuh pakai baju ini. Berikan edukasi dulu. Kewajibannya untuk menutup aurat. Dan tetangga saya itu, saya sekarang lihat lucu juga gitu. Pakai kerudung tapi bajunya ya. Ada juga kayak ini di orang-orang non-muslim di Jeddah zaman dulu ya, kalau sekarang udah bebas. Dia pakai abaya semuanya, tutup kecuali kepalanya. Satu hari tahu ya, di Jeddah itu orang-orang Filipina apa itu semua pakai abaya semua rambut, jadi pokoknya tinggal jilbabnya aja yang belum nggak ada. Nah orang seperti ini banyak, juga nggak tahu ya, nggak tahu kewajibannya. Maka amar ma'ruf nahi munkar kepada orang ini ya, dengan memberikan penjelasan, ya, memberikan pemahaman. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga memahami kata nahi munkar itu tidak harus dengan mencegah, melarang dan menyampaikan ancaman dan sebagainya, tapi mengedukasi. Ya. Yang tentu memberikan pemahaman harus dengan cara yang lemah lembut. Ya. Sebagaimana di materi yang kedua itu adalah amar ma'ruf nahi munkar dengan lemah lembut. Dan pada dasarnya amar ma'ruf nahi munkar itu dilakukan secara lemah lembut. Itu asalnya, hukum asalnya. Tidak boleh belum melakukan pendekatan apa-apa langsung bentak-bentak, marah-marah, mencela dan sebagainya. Itu menyalahi prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dan semua orang nggak suka kalau diperlakukan dengan kasar. Contohnya dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat yang belum mengerti banget tentang tata cara sholat. Waktu tengah-tengah sholat, dia tengah ibadah gitu, di tengah barisan sholat itu ada orang bersin, bangkis. Mungkin dia sudah mendengarkan ajaran tentang kalau ada yang bersin kamu ucapkan ya alhamdulillah dan subhanallah. Ketika dia membaca itu, semua sahabat melototin dia. Diceritakan sendiri. Dijawab sama dia, ngapain kamu melotot? Itu sudah sholat. Ya karena dia nggak paham. Setelah dia ngomong gitu, semuanya ini tangannya begini, mungkin isyarat. Ya. Setelah selesai salam, kemudian Rasulullah SAW ya memberitahukan sholat itu ya dalam sholat tidak boleh berbicara dan tidak boleh jawab. Ya, karena sholat itu baca Quran, tasbih, takbir, dan tahlil. Dan Rasul tidak mencela, tidak menyalahkan dia. Dan ini sangat berkesan bagi dia. Setelah itu dia berdiri, selama ini saya belum pernah lihat guru yang terbaik selain dari Rasulullah SAW. Karena dia malah tadi diprototin dan ini kan tadi. Sama juga yang kencing di masjid. Ya, kencing di masjid kan semuanya mau mengambil tindakan, terutama umat. Kata Rasul biarkan sampai selesai. Dan ini dibahas oleh Imam Nawawi di dalam syarahnya itu. Betapa bijaksananya Rasulullah SAW suruh membiarkan dan biarkan dia selesai.
sampai kencingnya selesai. Baru setelah itu kemudian disiram. Kesannya luar biasa. Ya, kesannya pendekatan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia berdoa kepada Allah supaya masuk surga bersama Nabi dan yang lainnya nggak usah dibawa. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu dengan lemah lembut. Ya. Apalagi di tahap yang pertama, bisa jadi orang itu memang tidak tahu. Nah, disinilah pentingnya dalam amar ma'ruf nahi munkar itu kita mengerti realitas seseorang supaya bijak kita menyikapinya. Dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, disebutkan dalam riwayat ada dua pertanyaan yang sama, satu pertanyaan atau dua orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda karena realitasnya berbeda walaupun pertanyaannya sama. Ya. Pertanyaan pertama dari anak muda tanya kepada Rasulullah SAW, dan dalam riwayat itu yang bertanya ini anak iparnya Rasulullah, anaknya Ummu Salamah. Ya Rasulullah, kalau di bulan Ramadan, siang hari Ramadan ini boleh tidak mencium istri? Kata Rasulullah, nggak boleh. Tapi nggak lama kemudian datang pertanyaan yang sama, tapi dari orang yang tua, nanya yang sama, dijawab Rasulullah boleh. Nah, ini kata para sahabat, ini Rasulullah mempertimbangkan kondisi penanya. Ya. Kalau mungkin kita semua termasuk yang nggak boleh. Jadi ya anak muda itu dijawab oleh Rasulullah nggak boleh, tapi yang tua jawab boleh. Ya. Walaupun hukum asalnya itu boleh. Tapi kenapa anak muda dijawab tidak boleh? Ya karena anak muda. Jadi mau pertimbangkan. Sebentar ya.
Kita lanjutkan dulu ya. Terus. Ya, saya lanjutkan sedikit. Yang pertama tadi itu ta'rif ya, karena menghadapi orang-orang yang memang masih belum mengetahui syariat itu sendiri, dan rasanya di zaman seperti sekarang ini ya banyak orang-orang yang memang belum mengetahui. Karena itu tema-tema khutbah Jumat itu seharusnya juga mempertimbangkan ini. Lebih banyak mentakrif, memberitahukan ketimbang menyampaikan ya ancaman-ancaman ya bahaya ini dan sebagainya. Karena ya mayoritasnya kaum muslimin ini memang tidak mengetahui. Mungkin sesekali nggak apa-apa, karena di antara mereka banyak juga masuk kategori kedua ini, yaitu an-nahyi bil wa'di wan nushi wa ta'fif wa ta'wif billah, melarang dengan menyampaikan nasihat dan juga mengancam dengan menyampaikan ancaman dengan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khusus kepada mereka yang sudah tahu tapi tidak melaksanakannya. Tadi saya itu unik juga ya, ada wawancara satu podcast itu dengan seorang wanita nggak pakai kerudung, tapi dia hafidh. Unik juga. Karena dia hafal tuh dari kecil di sekolah kan ya, jangan dia ini dulu. Nggak tahu, saya nggak ngikutin sampai ya, tapi saya terkenal itu, masya Allah, dia hafid loh, tapi nggak pakai jipet, pakaiannya juga seperti. Dia juga heran, kata dulu saya nggak tahu ngapal Quran, bagi saya nggak, ini kata dia biasa aja katanya. Tapi dia tidak merasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Ya, jadi unik-unik juga fenomena. Nah, kepada orang yang sudah tahu tapi tidak melaksanakan, itu bisa disampaikan nasihat, mungkin peringatan, itu bisa dilakukan. Tapi ya kita harus memastikan. Memang harus memastikan, karena kita di zaman yang unik seperti ini. Bisa jadi dia tergolong orang-orang yang tidak mengetahui, sehingga harus lebih ditekankan ya penjelasan, pemahaman, pemberian informasi tadi. Yang ketiga, kalau diperlukan ya dengan ta'nif bil qaulil ghalib, ya baru menggunakan ya kalimat-kalimat yang agak keras. Ya karena bisa jadi ada orang-orang tertentu yang kalau dengan kalimat yang keras baru tersadarkan. Ya, tapi tetap kalimatnya keras tapi bukan kotor. Ya. Ada yang sudah keras tapi kalimat-kalimatnya tidak bersih, kotor. Itu tidak diajarkan oleh Islam. Ya. Contohnya dilakukan oleh Nabi Ibrahim di surat Al-Anbiya ayat 67 itu. Setelah pendekatan ya, dari halus sampai yang kasar, ya, yang keras, yang keras dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan dialognya kalau kita lihat rangkaian ya, dialog Nabi Ibrahim dengan masyarakatnya itu kan, setelah keluar kalimat ini, uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celakalah kalian dan apa yang kalian semua selain Allah. Kenapa kalian nggak pakai otak? Kenapa begitu? Apalah ta'qilun. Nabi Ibrahim sudah sampai pada upaya puncaknya ini, sampai keluar kata-kata ini.
Itu sebabnya dalam rangkaian kisah ini, setelah ini kemudian keluar perintah untuk membakar Nabi Ibrahim. Dan ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini sudah tahap apa ya, stadium berapa itu terakhir kan? Gak apa-apa ya, karena memang itu obat yang terakhir. Orang Arab bilang obat yang terakhir itu ya al-kai, ya, pakai besi panas itu ya, dalam rangka itu bisa mencari. Nah, Imam Al-Ghazali menyebutkan terkait dengan apa yang terakhir ini, tingkatan yang terakhir itu, dan dakwah dengan lisan tadi itu, ada dua adab yang harus diperhatikan. Yang pertama, ini hanya boleh dilakukan kalau sudah sampai pada tingkatan darurat, gitu. Memang sudah tidak berguna pendekatan-pendekatan yang lembek itu. Yang kedua, ya, dalam menyampaikan ancaman-ancamannya itu harus tetap menjaga kejujuran. Nggak boleh memfitnah, nggak boleh mempermalukan orang di depan umum dan lain sebagainya. Jangan menyerang pribadi dan lain sebagainya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Nah, sehingga itu menjadi rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika kita melaksanakan nahi munkar dengan lisan. Ya. Yang lebih ditekankan pada pendekatan ya, takrif atau mau'idhah. Wa yaqulu ila sabili rabbika bil hikmah ya wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Dan Rasulullah SAW ya menggunakan ini semua, termasuk yang paling keras juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka tindakan keras kepada orang-orang tertentu yang memang diperlukan untuk yang kerjaannya memfitnah Rasulullah SAW, menyerang. Kalau dia jadi tawanan itu biasanya tidak diberikan maaf oleh Rasulullah SAW, dibunuh. Kecuali ada beberapa orang pengecualian saja, karena memang efek dari lisannya itu sangat besar gitu bagi kaum muslimin. Ya, saya kira itu diantara dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar dengan lemah lembut, khususnya ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar di ruang-ruang publik. Ya, harus sangat ya berhati-hati mempertimbangkan kondisi madu, karena itu di sini diperlukan ya fikul waqi, itu sangat penting dan tidak mempermalukan orang ya, bahkan kalau bisa ya memberikan pembelaan pada orang-orang yang perlu diberikan pembelaan. Salah satu contoh yang terbaik, ini kisah terakhir Rasulullah SAW menyikapi kesalahan seseorang, tapi Rasulullah SAW justru menyelamatkan orang. Jadi dalam satu kesempatan para sahabat mendapatkan undangan makan dari kota, dan
di acara ini banyak sahabat yang datang karena kesempatan perbaikan gizi. Ya. Undangannya itu sore menjelang maghrib. Nah, setelah makan-makan di rumah tempat undangan itu, semuanya kembali ke masjid bersama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah juga ikut makan di acara itu, makan daging unta. Nah, saat menunggu maghrib, Rasulullah SAW mencium bau. Ada yang buang gas. Tapi diperhatikan Rasulullah gak ada yang keluar. Akhirnya Rasulullah segera mengambil tindakan. Ya. Siapa yang tadi makan daging unta, semuanya pergi berwudu. Akhirnya semua wudu. Satu orang terselamatkan, ya, dengan memerintahkan semua harus berwudu. Dan sampai sekarang nggak ketahuan siapa yang dari gak ada yang ngaku. Di buku Sarah hadis itu dibahas apakah makan daging unta membatalkan wudu. Semua sepakat tidak. Berarti sabda Rasulullah SAW ini memang untuk menyelamatkan satu orang tadi. Itulah amar ma'ruf nahi munkar di ruang-ruang publik harus bijak gitu. Kalau langsung siapa yang buang gas, pasti angkat tangan dia dan dia akan dipermalukan. Berarti nanti bencinya sama Rasulullah ya gak akan habis. Bisa jadi langsung murtad itu. Iya kan? Seperti orang siapa raja yang datang mau dihukum Umar, pulang murtad ya. Saya raja mau dihukum gitu. Nah ini makanya amar ma'ruf nahi munkar di ruang publik ini harus lebih berhati-hati karena ya kondisi orang berbeda-beda dan kita tidak tahu. Jangan mengambil tindakan yang terburu-buru sebelum kita betul-betul tahu kondisi orang. Saya kira itu benar bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Baik, jazakallahu khairan. Bapak Ibu sekalian, mungkin karena sudah larut ya, jadi mungkin tidak ada sesi tanya jawab ya. Insyaallah tadi apa yang dijelaskan oleh Ustaz Ainur sudah cukup jelas. Mudah-mudahan ini menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya insyaallah. Baik, alhamdulillah kita cukupkan sesi pertama ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin dan saya kembalikan kepada Pak Sudi sebagai MC. Baik, syukur doa dan usaha ekonomi. Baik, Bapak Ibu, kita jeda salat isya, salatnya di sini berarti nanti insyaallah sambil tunggu Ustaz Mahmud belum nanti. Pada Ustaz. Ya, atas arahan Ustaz sholat dipersilakan pulang. Tidak dipasang di Zoom ya, ibu-ibu bapak. Oh iya, ada Bu, habis sisa. Ada suka. Oh enggak Bu. Ada suka.